Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Maha Pengatur dengan sebaik-baik pengatur. Hanya Dialah yang berhak membuat syariat bagi manusia. Solawat berserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyampai dan pelaksana syariat Islam. Sir Allah dan Nur Muhammad. Dalam tradisi Sufi terdapat keyakinan yang begitu populer, bahwa cikal bakal alam adalah Nur Muhammad, yang sengaja diciptakan Allah karena dengan penciptaan itu, Allah akan melihat dan menampakkan kebesaran dirinya. Hal itu sebagaimana termaktub dalam hadis qudsi. Kuntu kanzan mahfian, fa'ahbabtu an urafa, fahalaktu al-halka, fabi arafuni. Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, kuciptakanlah makhluk, maka melalui aku, mereka kenal aku. Terlepas dari perdebatan apakah riwayatnya sahih ataukah lemah. Pada umumnya orang Sufi menerima hadits tersebut, namun dengan beberapa penafsiran yang berbeda. Meski demikian, mereka cenderung sepakat bahwa manusia adalah mikrokosmos yang memiliki sifat-sifat yang menyerupai Tuhan dan paling potensial mendekati Tuhan. Bandingkan Quran Surat 41-53. Menurut Abdul Karim Al-Jili, kata Al-Halka tersebut adalah makhluk pertama, yaitu Nur Muhammad, sebagai penyebab adanya semesta. Kemudian ruh tersebut terkistral pada diri para nabi, rasul, wali dan orang-orang solih, sebagai cermin Allah yang diciptakan atas namanya dan sebagai gambaran atas nama, sifat dan af'alnya. Insan Al-Kamil, Juz 2, halaman 58, 74, 78. Masih menurut Al-Jili, makhluk berikutnya yang tercipta dari Nur Muhammad adalah Jannah dan Nar, surga dan neraka. Lalu wujud Ulia, yang terdapat di langit, Lauhul Mahfud. Lalu wujud Sufla, yang terdapat di lapisan bumi. Oleh karena itu Nur Muhammad disebut Qut al-Ula, poros pertama, dari segala yang ada. Baru penjelmaannya yang lahir ke dunia melalui rahim Sayyidah Aminah, dari ayah bernama Abdullah. Kemudian disebut Aba Qasim, sifatnya Abdullah dan gelarnya Syamsuddin. Untuk itu ada kisah menarik dari Ahmad Syauqi. Ketika dia memulai tulisannya dengan Wulida, Al-Huda, Fal Kainat, dia telah dilahirkan kekasih, semesta pun terpancar cahaya indah. Menurut riwayat, saat itu malaikat Jibril ditanyai oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, berapa usiamu?" Kemudian malaikat menjawab, "Ya Rasulullah, tentu saja banyak." Kemudian Nabi melanjutkan, "Dengan umur sebanyak itu, adakah pengalaman yang paling mengesankan? Wahai kekasih Allah, sungguh setiap 70.000 tahun, saya melihat Nur Muhammad yang lewat di petaka langit, ia berupa cahaya yang sungguh indah mempesona. Seluruh yang ada di langit selalu sangat rindu untuk melihat cahaya tersebut. Tetapi sayang, cahaya itu hanya datang tiap 70.000 tahun sekali. Setelah kami genap melihat cahaya itu hingga sebanyak 70.000 kali. Disitulah puncak dari segala keindahan itu terjadi." "Kapan itu wahai Jibril?" tanya Nabi lagi. "Saat engkau dilahirkan ya Rasul." Lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Jibril, bawalah seluruh malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi, ketahuilah, kekasihku Muhammad telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Ya Jibril, serukanlah pada arwah para nabi, rasul, wali, agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya, kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan gembira. Ya Jibril, perintahkan kepada malaikat Malik agar menutup pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan perintahkan agar semua bidadari bersolek memakai wangi-wangian, dan mahkotanya untuk turun ke bumi, menyambutnya dengan gembira. Lalu saya melihat semua bidadari itu membawa kayu gahru, yang wangi dan memenuhi semesta. Semua berzikir dan bersalawat pohon-pohon, rumput, air dan burung-burung." Kata Muhammad dalam Al-Quran disebut 4 kali. Sedangkan kata Ahmad hanya sekali. Hanya terdapat pada Quran Surat As-Saff ayat ke-6. Menurut sebagian ulama, sebutan Muhammad 4 kali,
bisa saja nama ini disandingkan dengan 4 nabi yang ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Sebab akhlak terpujinya hampir menyamai nabi. Sementara kata Mahmud dan Hamid bisa disandingkan untuk semua nabi dan wali. Tetapi tidak untuk Ahmad. Kata ini adalah khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dalam doktrin Ibnu Arabi, Nur Muhammad disebut juga Ahmad, adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah, sekaligus sebagai pemelihara dan pelestari alam. Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah. Hubungan antara Allah dan Nur Muhammad menurut Imam Ghazali seperti hubungan antara hakikat cahaya yang tak dapat diraba oleh matahari, atau unsur api dengan panasnya dan membuat kayu menjadi arang. Karenanya Nabi Muhammad disebut juga cahaya dari cahaya Allah, atau cahaya di atas cahaya. Yang kedua, tetapi tak terpisahkan dari yang asal. Karena itu jangan heran jika dalam jasad Nabi tidak pernah tembus oleh cahaya bernama siluet atau bayangan, sebab sejatinya Nabi itu adalah cahaya itu sendiri. Juga jangan heran, semua Nabi pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan jauh hari sebelum ia dilahirkan ke bumi, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Bantu di like, subscribe channel Nana Tembilahan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.